Syekh Siti Jenar adalah sosok yang selalu menarik perhatian dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Lahir sekitar tahun 1426 Masehi di Cirebon dengan nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Penggunaan nama Sayyid menunjukkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Garis keturunannya membuat Syekh Siti Jenar memiliki posisi yang cukup istimewa dalam masyarakat, terutama dalam konteks penyebaran agama Islam. Ayahnya, Syekh Datuk Soleh, adalah seorang ulama yang berasal dari Malaka dan memutuskan untuk pindah ke Cirebon dalam upaya menyebarkan ajaran Islam. Setibanya di Cirebon, Syekh Datuk Saleh bertemu dengan Syekh Datuk Kafi yang juga merupakan putra dari saudara kandungnya, Syekh Datuk Ahmad. Pertemuan ini memperkuat jejaring dakwah Islam di Cirebon, sebuah kota yang kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Di Cirebon, Syekh Siti Jenar tumbuh dan mendapatkan pendidikan di pesantren Amparan Jati. Di sana, ia mempelajari berbagai ilmu agama. Namun, hasratnya untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang makrifat mendorongnya untuk meninggalkan pesantren tersebut. Dalam pencariannya, Syekh Siti Jenar melakukan perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan. Bertemu dengan berbagai tokoh dan guru yang memiliki pandangan dan ajaran yang berbeda. Salah satu guru yang ditemui Syekh Siti Jenar adalah Samsi Trawatah, seorang petapa Hindu. Dari Samsi Trawatah, Syekh Siti Jenar belajar tentang konsep penyatuan diri dengan jiwa, sebuah ajaran yang memiliki kesamaan dengan konsep-konsep spiritual dalam Islam. Meski demikian, ia merasa bahwa ilmu yang didapat dari Samsi Trawatah belum memuaskan dahaganya akan pemahaman makrifat yang sejati. Pencarian Syekh Siti Jenar berlanjut hingga ke Palembang, di mana ia belajar kepada Arya Damar, seorang murid dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Bersama Arya Damar, Syekh Siti Jenar mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, termasuk penjelajahan ke langit dan bumi untuk bertemu dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman ini semakin mempertebal keyakinannya akan kebesaran dan keagungan Allah. Beberapa tahun kemudian, Syekh Siti Jenar menunaikan ibadah haji. Di Makkah, ia bertemu dengan Syekh Bayanullah yang merupakan putra dari saudara ayahnya, Syekh Datuk Ahmad. Pertemuan dengan Syekh Bayanullah ini memberikan Syekh Siti Jenar kesempatan untuk memperdalam lagi ilmu agamanya. Selain itu, di Gunung Uhud, Syekh Siti Jenar juga bertemu dengan para wali dari tarekat Satariyah yang kemudian mengangkatnya sebagai anggota baru tarekat tersebut. Ajaran tarekat Satariyah yang dipegang oleh Syekh Siti Jenar kemudian menjadi sumber kontroversi ketika ia kembali ke Jawa. Ajarannya yang berfokus pada penyatuan antara manusia dan Tuhan, atau yang dikenal dengan istilah Manunggaling Kaula Gusti, dianggap menyimpang oleh sebagian besar ulama dan wali di Jawa. Mereka khawatir bahwa ajaran ini bisa membahayakan masyarakat yang baru saja mengenal Islam. Karena konsep tersebut
bisa disalahpahami dan mengarah pada pengingkaran terhadap ajaran dasar Islam. Setelah kembali ke Cirebon, Syekh Siti Jenar terkejut melihat perubahan yang terjadi di perkampungan Amparan Jati. Perkampungan yang dulunya sepi dan tenang kini telah menjadi ramai. Syekh Datuk Kafi yang melihat potensi besar dalam diri Syekh Siti Jenar meminta bantuannya untuk mengajar para murid di sana. Syekh Siti Jenar mulai menyebarkan ajarannya di tanah Jawa dan tidak butuh waktu lama bagi ajarannya untuk menarik banyak pengikut. Murid-murid Syekh Siti Jenar semakin bertambah, termasuk di antaranya orang-orang berpengaruh seperti Ki Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenanga, putra Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Pengaruh besar yang dimiliki murid-murid ini membuat para wali songo semakin khawatir. Mereka takut bahwa ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar bisa merusak fondasi Islam yang baru saja dibangun di tanah Jawa. Kekhawatiran ini mendorong para wali songo untuk mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Mereka ingin mendapatkan klarifikasi langsung dari beliau mengenai ajaran-ajarannya yang kontroversial. Menurut salah satu versi cerita, Syekh Siti Jenar akhirnya dipanggil dan dieksekusi di Masjid Pakumwati yang kini dikenal sebagai Masjid Sang Cipta Rasa Karaton, Kasepuhan di Cirebon. Proses eksekusi Syekh Siti Jenar konon dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dengan menggunakan keris khusus bernama keris Kantanaga. Saat darah Syekh Siti Jenar mengalir ke tanah, tanah tersebut berubah menjadi merah, sehingga beliau dijuluki Siti Jenar, di mana Siti berarti tanah dan Jenar berarti merah. Setelah dieksekusi, jasad Syekh Siti Jenar dimakamkan tidak jauh dari keraton di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Kemlaten. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jasadnya kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah atau disembunyikan di sebuah tempat yang kini disebut Kesunean di Cirebon. Sebelum dieksekusi, Syekh Siti Jenar sempat beberapa kali menolak untuk memenuhi panggilan Dewan Wali Songo. Dalam sebuah kisah, ketika Sunan Kudus mengirim ke Badiman untuk memanggilnya, Syekh Siti Jenar menolak dengan alasan bahwa adanya hanyalah Allah. Setelah beberapa kali dibujuk dan dipaksa, akhirnya Syekh Siti Jenar setuju untuk datang ke pengadilan Dewan Wali Songo. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal di Masjid Demak setelah berdebat dengan para wali songo. Menurut cerita, beliau memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menahan napas. Setelah meninggal, jasadnya konon mengeluarkan cahaya dan berbau wangi. Para wali yang khawatir ajarannya akan terus menyebar dan diikuti banyak orang memutuskan untuk memakamkan jasadnya di bawah Masjid Demak. Sebagai gantinya, mereka memasukkan bangkai anjing kudisan ke dalam kerandanya. Meskipun kontroversial, tetapi Syekh Siti Jenar tetap dikenang hingga kini sebagai salah satu tokoh penting
dalam sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal dengan berbagai nama lain seperti San Ali, Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Siti Brit, Syekh Jabaran Tas, dan Syekh Abdul Jalil. Kisah hidupnya yang penuh dengan pencarian spiritual, ajaran-ajarannya yang kontroversial, dan akhir hidupnya yang tragis membuatnya menjadi sosok yang selalu menarik untuk dipelajari dan direnungkan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Kita sebagai umat muslim yang khususnya ada di Jawa dan umumnya ada di tanah Nusantara harus paham tentang sejarah, terutama dalam sejarah agama Islam di Indonesia. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil baiknya dan tinggalkan keburukannya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Saya Abror Syafi'i pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan cerita ini, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.